Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Ilsania Utomo dengan NIM 2205120479 dari kelas TIP 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik. Yang pertama, pengertian router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Macam-macam dari routing dinamik ini ada RIP, IGRP, OSPF, IGRP, dan PGP. Kelebihan routing dinamik ini hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Kekurangannya yaitu adalah beban kerja router lebih berat, kecepatan pengenalan network terbilang lama. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router dapat mendapatkan alamat IP, susah melacak permasalahan, lalu update ARP tabel dibagikan ke semua komputer. Perbedaan routing statik dan routing dinamik terdapat dalam web ini, yaitu berfungsi pada protokol IP, router tidak dapat membagi informasi routing tabel dibuat dan dibuat secara manual, tidak menggunakan routing protokol. Microsoft mendukung multi-homage system seperti router. Sedangkan routing dinamik itu berfungsi pada inter-routing protokol. Router membagi informasi routing secara otomatis. Routing tabel dibuat dan dibuat secara otomatis. Terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. Microsoft mendukung RIP untuk EIP dan IPX SPX. Kita langsung saja melakukan percobaan. Yang pertama, ini kita skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum sebelumnya menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP v2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Ini kita menggunakan routing statik sebelumnya ya, sama seperti routing statik sebelumnya. Angka percobaan buat simulasi jaringan seperti gambar di atas tadi sudah. Lalu kita setting IP gateway router, IP address PC, network PC, dan gateway PC. Lalu setelah itu kita isikan network routing RIP seperti setiap router sebagai berikut. Nah, ini sudah saya isi ya RIP-nya, kita bisa lihat di sini. Sebelum mengisi, karena ini dari routing statik, jangan lupa yang routing statik kita hapus dulu. Lalu kita isikan routingnya RIP seperti yang tertera seperti ini. Ini RIP-nya bisa dilihat dari web yang ini ya, router 1, router 2, router 3. Tadi router 2 isinya RIP-nya seperti ini, dan router 3 RIP-nya seperti ini. Selanjutnya, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. No auto summary dan version 2 kita isikan dulu di router 1. Kita buka CLI, kita ketik no auto summary, lalu version 2. Daya betul ya. Betul, kita isi juga router 2 dan router 3 seperti tadi. Kita isi.
router 3 sama Oke, kita sudah mengisi CLI nya. Lalu agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global setting, lalu kita save masing-masing router ya. Kita buka di sini. Nah, ini sudah kita save. Ke router 2 save, router 3 juga kita save. Oke. Setelah itu untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device output S. Kita gunakan ini. Yes. Nah, ini kita tunggu beberapa detik. Nah, ketika sudah hijau ini berarti kita sudah berhasil nyetingnya. Selanjutnya ke cara ke-6, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router: show IP route. Jadi kita ke CLI, kita kasih perintah show IP route. Show IP route. Nah, akan keluar IP-nya seperti ini. Lalu kita lanjutkan juga ke router 2. Show IP route. Nah, ini juga keluar IP-nya. Ke router 3. Ini show IP route. Nah, sudah. Untuk langkah selanjutnya, pindahkan mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut: edit filter event list equals 4 ICMP. Oke, kita buat ke mode simulasi. Kita edit filter dulu. Oh, sudah ya. IPv4 nya kita edit ke ICMP saja. Nah, kita simulasikan dari yang pertama, kirimkan paket sampel PDU dari PC1 ke PC2. Dari PC1 ke PC2. Nah, kita amati jalannya. Baik, kita coba ya dari PC 1 ke PC 2. Kita lihat jalannya. Nah, ini berhasil ya. Kita lihat yang langkah selanjutnya, kita coba PC 1 ke PC 3. 1 ke PC 3, kita amati jalannya. Berhasil. Kita lanjutkan percobaan selanjutnya. Kita lanjutkan dari PC 1 ke server 1. PC 1 ke server 1, kita coba dan amati jalannya.
PC1 ke server 1. Kita lihat 1 ke router 1, lalu ke router 3. Sebentar, sebenarnya ada kesalahan, kita coba ulangi lagi ya. Dari PC1 ke server 1, kita coba pelan-pelan. Nah, sudah sampai ke server. Selanjutnya ke router 3, habis itu kembali ke router 1, lalu ke PC1. Ini juga berhasil ya. Lalu selanjutnya PC1 ke server 2, PC1 ke server 2. Kami di jalannya satu ke router 2. Sebentar, kita coba lagi ya. Tadi sebenarnya ada kesalahan. 1 ke server 2, itu pelan-pelan saja. 1 ke router 1, 1 ke router 3, 1 3 ke server 2, server 2 kembali ke router 3, 3 ke router 1, kembali ke PC1. Ini berhasil. Kita lihat, kita lanjutkan PC3 ke PC1, coba PC3 ke PC1, amati jalannya. Router 1 ke PC1, kembali ke router 1, ke router 2, ke PC3. Nah, ini juga berhasil. Selanjutnya PC3 ke PC2, PC3 ke PC2, dan nanti jalannya. Ke PC2, PC2 kembali ke router 1, kembali ke router 2, lalu kembali ke PC3. Nah, ini berhasil. Kita lanjutkan PC3 ke server 1. Kita coba dari PC3 ke server 1. Amati jalannya. Dari PC3 ke router 2, lalu dari router 2 ke router 3, dari router 3 ke server 1, dari server 1 kembali ke router 3, lalu ke router 2, lalu kembali ke PC3. Ini berhasil. Lalu kita lanjutkan percobaan kita dari PC2 ke server 2, PC3 ke server 2, 3 ke server 2. Kita amati jalannya. PC3 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 2, lalu ulang server 2 ke router 3, router 3 ke router 2, kembali ke PC3. Ini berhasil. Hapus. Kita lanjutkan server 1 ke server 2. Kita server 1 ke server 2. Kita lihat dari server 1 ke router 3, lalu router 3 ke server 2, kembali dari server 2 ke router 3, lalu dari router 3 ke server 1, dan berhasil. Selanjutnya kita coba server 1 ke PC1, server 1 ke PC1, coba dijalankan.
1 ke router 3, router 3 ke router 1, lalu router 1 menuju ke PC1. Lalu kembali dari PC1 ke router 1, router 1 ke router 3, dan kembali ke server 1 dan berhasil. Lalu kita lanjutkan percobaan server 1 ke PC2. Server 1 ke PC2. Kita coba jalankan, kita lihat jalannya dari server 1 ke router 3, dari router 3 ke router 1, dari router 1 ke PC2, lalu dari PC2 kembali ke router 1, dari router 1 kembali ke router 3, router 3 kembali ke server 1 dan berhasil. Kita lanjutkan percobaannya server 1 ke PC3. Coba server 1 ke PC3, kita amati jalannya. Server 1 ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke PC3, lalu PC3 kembali ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 kembali ke server 1 dan berhasil. Kita lihat langkah selanjutnya. Nah, setelah kita selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati penerusan route-nya. Buat skenario jalur routing R1 R3, jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 sampai R3. Bisa interface area R3 arah R1, kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Kita coba ya. Baik, kita putuskan ya di router 3, server 2 kita putus. Nah, setelah kita putus, kita coba pengetesan pada poin 7 kembali. Pada poin 7 tadi berarti ini ya, kita ulang lagi, kita coba setelah routernya tadi kita putus. Coba yang pertama dari PC1 ke PC2, tak mati. Nah, yang ini tetap berhasil. Lalu selanjutnya kita coba yang PC1 ke PC3. 1 ke PC2, PC ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 kembali ke router 2, kembali ke router 1, lalu kembali ke PC1. Ini berhasil juga. Lalu PC1 ke server 1, PC1 ke server 1. Coba ya, PC1 ke router 1. Nah, ini kan karena tadi kita sudah memutus jalannya yang router 1 router 3 ini, jadi kan tidak bisa dilewati. Jadi ini lewat jalur lain, yaitu ke router 2 dulu, baru ke router 3, kembali lalu ke server 1, itu kembali ke router 3, lalu kembalinya lewat router 2 lagi, kembali ke router 1, lalu kembali ke PC1. Ini berhasil. Selanjutnya kita router 1, PC1 ke server 2. Nah, kita amati jalannya juga. Nah, PC1 ke router 1 lagi melewati router 2 karena jalan router 1 ke router 3 kita sudah putus ya. Ke router 2 ke router 3, lalu ke server 2, kembali ke router 3, lalu kembali ke router 2,
kembali ke router 1 dan kembali ke PC 1. Ini berhasil. Kita lihat lagi PC ketiga ke PC 1. Kita coba PC 3 ke PC 1. Nah, amati jalannya. Nah, ini jalannya sama seperti tadi saat kita tidak putuskan ya, soalnya memang tidak perlu melewati router 3, antara router 1 dan router 3. Ini berhasil. Lalu kita coba lagi PC 3 ke PC 2. Ini juga sama, karena tidak perlu melewati antara router 1 dan router 3, maka jalurnya tetap sama ya. Nah, ini berhasil. PC 3 ke PC 2, PC 3 ini tadi sudah ya, PC 3 ke server 1, PC 3 ke server 2. Kita coba PC 3 ke server 1. Mati jalannya. Nah, lewat sini lalu sampai ke server 1, kembali ke router 3, lalu ke router 2, lalu kembali ke PC 3. Ini berhasil. Lalu PC 3 ke server 2. Kita lihat caranya. PC 3 ke router 2, router 2 ke router 3, lalu ke server 2, lalu kembali ke router 3, lalu ke router 2, lalu kembali lagi ke PC 3. Nah, ini jalannya seperti tadi ya, karena tidak melewati router 1 dan router 3, jadi tidak mencari jalan lain. Selanjutnya server 1 ke server 2, server 1 ke PC 1, server 1 ke PC 2, server 1 ke PC 3. Kita coba server 1 ke server 2. Server 1, bentar ya. Server 1 ke server 2, kita amati jalannya. Server ke router 3, router 3 ke server 2, lalu kembali ke router 3 lagi, kembali ke server 1. Nah, ini berhasil. Selanjutnya kita lakukan coba server 1 ke PC 1. Kita lihat server 1 ke router 3, karena jalan router 3 router 1 sudah diputus, lalu kita melewati router 2, lalu kembali, lalu lewat router 1, lalu ke PC 1, lalu kembali lagi router 1, melewati router 2 dulu, terus router 3, terus kembali ke server 1, dan ini berhasil. Lalu kita coba server 1 ke PC 2. Kita lihat jalannya ya. Server 1 ke router 3, lalu ke router 2, ke router 1, lalu ke PC 2, kembali ke router 1, melewati router 2, kembali ke router 3, lalu kembali ke PC 1. Selanjutnya ini berhasil ya. Selanjutnya kita coba server 1 ke PC 3. Kita lakukan lagi server 1 ke router 3, router 3 ke router 2, lalu ke PC 3, kembali ke router 2, lalu ke router 3, setelah itu kembali ke server 1. Nah, ini juga berhasil. Nah, kita telah melakukan percobaan ini dan sudah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.